Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat cara membangun dunia cerita fiksi yang menarik. Nah, jika teman-teman sedang menulis novel fiksi ilmiah, novel fiksi fantasi, distopia, dan lain sebagainya, membangun dunia cerita sebagai latarnya sendiri adalah sesuatu yang sangat fundamental untuk kita kembangkan. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang penulis membangun dunia cerita yang menarik sebagai tempat terjadinya cerita? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam video kita berikut ini. Namun sebelumnya teman-teman semua, saya meminta izin untuk menyampaikan bahwa di penulis Gunung ID kami menyediakan jasa ghostwriting, kelas menulis privat, bimbingan menulis online, dan toko panduan menulis terlengkap. Jadi jika teman-teman membutuhkan buku panduan menulis atau ghostwriter dan lain sebagainya, jangan ragu untuk menghubungi kami di penulis Gunung ID. Nah, bagaimana sebenarnya cara yang bisa kita lakukan ketika ingin membangun dunia cerita fiksi yang menarik dan memikat bagi pembaca? Setidaknya ada 7 tips yang bisa teman-teman gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, apa sajakah tipsnya? Mari kita lihat dari yang pertama. Tips yang pertama adalah dengan menentukan jenis dunia apa yang ingin Anda bangun dalam cerita tersebut. Nah, dalam langkah ini, Anda harus dapat memastikan jenis dunia yang bagaimana yang ingin Anda bangun sebagai tempat berlangsungnya cerita. Apakah Anda sedang menulis novel fiksi epik, terus fiksi ilmiah, atau justru fiksi apokaliptik atau distopia? Nah, ini tergantung sekali dengan jenis genre yang Anda pilih. Jika Anda misalnya menulis novel fiksi fantasi, nanti kita akan membangun dunia yang penuh dengan sihir dan lain sebagainya. Atau jika teman-teman menulis novel tentang distopia, tentang kerusakan, apokaliptik, atau pasca kiamat, nah ini kita akan melihat membangun sebuah dunia yang hancur lebur, bisa karena perang nuklir dan lain sebagainya. Jadi tips yang pertama adalah dengan menentukan jenis dunia apa yang akan kita bangun dalam cerita sebagai tempat berlangsungnya cerita tersebut. Jika sudah dapat ditentukan genrenya, akan lebih mudah bagi kita untuk menambahkan komponen-komponen tertentu di dalam dunia tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan memilih komponen tempat memulainya. Nah, tips yang penting dalam memilih poin tempat memulai adalah dengan bertanya pada diri Anda sendiri. Hal yang harus ditanyakan misalnya adalah komponen mana dari dunia cerita fiksi yang Anda bangun tersebut benar-benar ingin Anda eksplorasi. Apakah Anda lebih suka menciptakan bahasanya, mengeksplorasi tata susunan masyarakatnya, ataupun menyusun landscape-nya atau lingkungannya. Nah, dengan bertanya apakah Anda ingin menyukai bahasanya, terus menyukai kondisi sosial masyarakatnya, ataupun menyukai lingkungannya, Anda dapat memulai dari sana. Nah, memulai dari sana dengan menciptakan bahasa, menciptakan masyarakat, susunan tertentu, agamanya, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kita lakukan untuk membangun sebuah dunia fiksi dengan menambahkan komponen yang dari tempat untuk mulainya dari sisi bahasa, sosiologi, ataupun komponen yang lainnya. Kemudian tips yang ketiga untuk membangun dunia cerita yang menarik dalam penulisan fiksi adalah dengan menciptakan aturan dan hukumnya. Nah, ini dia. Aturan itu adalah segala ketentuan yang berlaku di dalam dunia yang Anda bangun, baik dalam sudut pandang sains ataupun dalam konteks masyarakatnya. Misalnya Anda mendefinisikan tentang siapa yang menguasai dunia tersebut, siapa penguasanya. Bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa tersebut? Apakah dunia yang Anda bangun tersebut memiliki gravitasi? Jika ini adalah dunia sihir, maka siapa yang bisa menggunakan sihir? Seberapa hebatkah kemampuan sihir mereka? Dan lain sebagainya. Nah, dengan menciptakan batasan-batasan dan aturan-aturan hukum ini nanti akan lebih mudah bagi kita untuk mengolah konfliknya kemudian. Karena tokoh cerita mungkin dibatasi oleh aturan, dibatasi oleh hukum ketika ia melakukan aksi di dalam cerita tersebut. Selanjutnya tips yang keempat adalah dengan menggambarkan secara detail
kondisi lingkungannya. Nah, ini Anda bisa mendeskripsikan bagaimana keadaan cuacanya, bagaimana pengaruh cuaca tersebut terhadap seluruh dunia yang Anda bangun, apakah ada bencana alam di tempat dunia yang Anda bangun tersebut, apakah ada cuaca ekstrim dan pemanasan global seperti yang ada di bumi. Apakah di tempat itu juga ada sumber daya alamnya? Jika memang ada sumber daya alam, lantas bagaimana penduduk memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda kemukakan ketika membangun detail kondisi lingkungannya. Semakin detail Anda menggunakan kondisi lingkungannya, maka akan semakin kuat juga pengaruhnya bagi cerita dan bagi pembaca. Tentu saja teman-teman semua, Anda tidak harus menguraikan semua detail ini di dalam cerita, tapi bagian-bagian yang memiliki fungsi terhadap konflik, memiliki fungsi atau peran terhadap alur, Anda tetap harus menggambarkannya dengan baik. Kemudian tips yang kelima adalah dengan menggambarkan kondisi masyarakat dan budaya mereka. Nah, kalau tadi kita berfokus terhadap lingkungannya, hari ini kita terfokus terhadap jiwa masyarakatnya. Nah, apa yang diyakini oleh penghuni dunia yang Anda bangun tersebut? Apakah mereka sama seperti manusia yang ada di bumi? Kemudian Anda juga dapat mempertanyakan apakah ada agama di dunia yang Anda bangun tersebut? Kemudian apakah ada keyakinan pula tentang Tuhan di dalam dunia tersebut? Kemudian apakah masyarakatnya memiliki adat istiadat yang sakral? Apa yang mereka rayakan di sana? Bagaimana faktor sosial dan budaya ini membentuk sudut pandang masyarakatnya? Jadi teman-teman semua, ketika kita membangun dunia fiksi, artinya dunia hayal yang benar-benar hayalan, kita kemudian mengkonstruksi juga bagaimana kondisi jiwa dan sosial masyarakatnya. Apakah mereka memiliki keyakinan, apakah mereka terpengaruh dengan keyakinan itu, bagaimana mereka menyusun norma-norma dan nilai-nilai dalam kehidupan mereka, Anda dapat menentukannya pula. Sekali lagi, ini tidak harus Anda uraikan semuanya, tetapi yang penting adalah ketika bagian komponen-komponen dari sosial masyarakat ini memiliki peran dalam mengolah konflik atau membangun alur cerita, pembaca harus mengetahui dasarnya, dan dasarnya itu adalah kondisi masyarakat dan budaya yang ada di dalam dunia yang Anda bangun tersebut. Kemudian tips yang keenam adalah dengan menentukan bahasa yang digunakan di dalam cerita. Nah, jika komponen dalam cerita yang Anda tulis cukup kompleks, Anda mungkin dapat mengajukan beberapa pertanyaan seputar bahasa. Misalnya, apakah semua penduduk dunia yang Anda bangun itu berkomunikasi dengan bahasa yang sama? Apakah ada topik yang tabu yang tidak boleh diutarakan dalam bahasa tersebut? Apakah bahasa yang digunakan memiliki peran dalam konflik? Nah, dengan memasukkan topik yang tabu atau sesuatu yang sakral bagi satu masyarakat, ini dapat menjadi penyebab konflik yang menarik. Perbedaan dialek dan bahasa juga menunjukkan perbedaan karakter dalam cerita. Nah, dengan mendeskripsikan bahasa, Anda kemudian dapat membangun konflik. Dengan memberikan konflik yang tabu atau sesuatu yang sakral terhadap satu masyarakat dalam cerita dunia yang Anda bangun, Anda juga memiliki peran untuk memiliki cara yang berperan nantinya untuk membangun konflik yang jauh lebih menarik di dalam cerita tersebut. Kemudian tips yang terakhir untuk membangun dunia cerita yang menarik dalam cerita fiksi atau novel fiksi Anda bangun adalah dengan mengidentifikasikan sejarahnya. Nah, dengan konteks ini Anda memberikan cerita Anda itu backstory atau latar belakang. Anda akan membuatnya menjadi terasa lebih nyata. Untuk pembaca, hal ini akan menjadikan cerita Anda semakin realistis dan menarik perhatian mereka. Nah, apa saja yang bisa Anda gali atau Anda tanyakan untuk menambahkan sejarah dari dunia yang Anda bangun tersebut? Setidaknya ada beberapa pertanyaan. Misalnya adalah, apakah pernah terjadi perang dalam dunia cerita tersebut? Itu salah satunya. Kemudian, apakah negara-negara atau kelompok-kelompok atau etnis-etnis di dalam dunia yang Anda bangun tersebut memiliki musuh? Dan ataukah mereka berperang terhadap musuh tersebut? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada dunia lain atau negara lain
yang bersaing dengan dunia yang Anda ciptakan? Dan terakhir, apakah ada banyak antagonis dalam dunia tersebut atau justru hanya satu antagonis yang mereka hadapi secara bersama-sama? Sekali lagi, dengan menambahkan sejarahnya akan membuat pembaca lebih paham tentang backstory dunia tersebut dan merasa bahwa konflik yang Anda hadirkan, plot yang Anda hadirkan akan jauh terasa lebih realistis. Oke, teman-teman semua, itu adalah 5 tips yang bisa Anda lakukan untuk 7 tips yang bisa Anda gunakan untuk membangun dunia cerita yang menarik dalam penulisan novel fiksi. Jika Anda mengalami kendala dalam melakukannya, mempraktikkan tips ini, jangan ragu untuk menghubungi kami di Penulis Gunung ID. Saya terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Selamat menulis, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.